A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridhal Murtaza al-Imam at-Taqiyyin naqi wa hujjatika ala man fawqal ard wa man tahta ath-thara as-siddiq asy-syahid salatan katsiratan tamatan zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutawatirah ka afzali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hari ini kita berkumpul di dalam majlis aza, majlis syahadah, memperingati syahadah Imam Ridho alaihissalam, imam ke-8 di dalam mazhab Syiah Isna Asy'ariyah. Secara personal, secara syakhsiyah, secara individu, kita semua insyaallah sudah mengenal setidaknya secara global bahwa beliau adalah imam yang ke-8 dari silsilah 12 hujjah Allah Ta'ala di muka bumi. Adapun salah satu kekhususan yang masyhur disampaikan oleh para ulama, dikatakan barang siapa yang menerima wilayah Imam Ridho alaihissalam, maka insyaallah dia akan sampai ke 12 imam. Kenapa? Karena sebelum sampai kepada imamah Imam Ridho alaihissalam itu ada banyak firqah, ada banyak cabang-cabang seperti misalnya Zaidiyah, Ismailiyah, Waqifiyah dan sebagainya. Namun dari Imam Ridho alaihissalam sampai ke Imam Zaman ajjallahu ta'ala farajah syarif itu sudah tidak ada lagi percabangan. Makanya dikatakan siapa saja yang menerima wilayah Imam Ridho alaihissalam maka itu akan terus lanjut sampai ke 12 imam. Ini satu pembahasan. Nah, hari ini kita mencoba untuk menelaah, meninjau mukawamah dan perjuangan dari sudut pandang Imam Ridho alaihissalam, di mana dalam catatan sejarah, dalam kitab-kitab tarikh dan riwayat-riwayat yang dinukil yang sampai kepada kita menyebutkan bahwa kondisi dan situasi di masa kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu, mulai dari Harun ar-Rasyid, kemudian Muhammad Amin sampai ke Ma'mun, di mana Imam Ridho alaihissalam ini menjalani dan merasakan 3 kekhalifahan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama Harun ar-Rasyid, lalu setelah itu Muhammad Amin, lalu setelah itu Ma'mun adiknya. Nah, kondisi dan situasi Imam Ridho alaihissalam pada saat itu
yang banyak diriwayatkan dan merupakan sebuah pembahasan yang cukup fenomenal, di mana pada saat itu Ma'mun menyarankan atau menawarkan kedudukan khalifah kepada Imam Ridho alaihissalam. Ini yang pertama. Ma'mun menawarkan kekhalifahan kepada Imam Ridho alaihissalam. Lalu Imam Ridho alaihissalam menolak. Setelah menolak, Ma'mun melihat bahwa dia harus mencari jalan lain, dia harus mencari metode lain bagaimana caranya Imam Ridho alaihissalam ini bisa dikekang, bisa dikendalikan. Lalu dia mengundang Imam Ridho alaihissalam untuk datang ke Marwi. Marwi itu daerah di dekat Mashhad, kalau antum pernah ke Mashhad. Tus, daerah lama itu. Nah, setelah sampai lalu ditawarkan kekhalifahan itu lalu ditolak, Ma'mun menawarkan posisi kedua. Dikatakan kalau kau tidak mau kekhalifahan, maka ya ibna Rasulillah, kau harus menerima wilayah ahdi, wali ahdi. Wali ahdi itu semacam perdana menteri posisi kita saat ini. Kau harus menerima wali ahdi. Pada awalnya juga Imam Ridho alaihissalam menolak tawaran tersebut. Lalu diutus kedua kalinya, Ma'mun mengutus seseorang, dikatakan kalau kau tidak menerimanya, maka kami akan membunuhmu. Jadi pilihannya, apakah Imam Ridho alaihissalam harus menerima wilayah ahdi itu, wali ahdi, atau dibunuh? Lalu dengan melihat kondisi, dengan melihat situasi, akhirnya Imam Ridho alaihissalam menerima wali ahdi tersebut dengan berbagai syarat. Nah, ini sekelumit gambaran singkat yang nanti kita insya Allah coba teliti berkaitan dengan mukawamah. Mukawamah yang saat ini khususnya di zaman kita melihat perjuangan muslimin, mujahidin, mukawimin melawan mustakbir, melawan kezaliman, melawan kekuatan otoriter yang hendak mendominasi dunia, di mana di satu sisi diwakili oleh Iran, Hizbullah, mukawamah Hamas, Yaman, dan mukawamah yang lain. Ada Hasdu Sya'bi di Irak dan juga kelompok-kelompok lain. Di satu sisi ada Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagian kelompok-kelompok bangsa Arab yang menjadi boneka-boneka mereka. Jadi dua kutub. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua. Dalam kondisi yang demikian, di mana Israel sebagai ujung tombak dan pion permainan catur para zalimin ini, para orang-orang zalim ini, Israel membantai masyarakat di Palestina, membantai di Lubnan, membantai di Suriah, di Yaman, menyerang Iran, Mesir juga sebelumnya. Hampir tidak ada satu daerah di sekitar Israel yang berada dalam kenyamanan. Selalu aman sedikit dicubit, aman sedikit diganggu, aman sedikit disikut. Nah, kondisi ini tentu meniscayakan adanya perlawanan. Kondisi yang demikian, ketika seseorang datang menyerobot dan menyerang rumah kita, menyerbu rumah kita, maka hal ini meniscayakan kita untuk melakukan perlawanan, kita melakukan difa, kita melakukan reaksi terhadap perlakuan mereka. Hanya saja
apakah bentuk reaksi, apakah bentuk difa kita, apakah bentuk perjuangan kita hanya satu jenis saja, hanya satu bentuk saja, atau bisa dalam berbagai bentuk yang lain. Yang umum kita lihat dan yang biasanya hadir di kepala kita ketika orang mengatakan mukawamah, yakni perang, yakni membawa senjata, berhadapan dengan musuh lalu berperang dengan senjata. Apakah hanya itu makna mukawamah atau bisa dijabarkan dalam bentuk yang lain? Nah, kalau kita merujuk kepada sirah A'immah Ma'sumin alaihissalam, terkhusus di pembahasan kita adalah pembahasan di sirah Radawiyah, sirah Imam Ridho alaihissalam, kita melihat bahwa ternyata tidak, mukawamah itu tidak hanya dengan mengangkat senjata. Mukawamah itu tidak harus dengan hadir di medan perang semata. Dan kita juga melihat bahwa di silsilah A'immah Ma'sumin alaihissalam, hanya di masa Imam Ali alaihissalam, di masa Imam Hasan alaihissalam, dan juga di masa Imam Husain Abu Abdullah alaihissalam, yang ketiga imam ini mengangkat senjata. Sedangkan setelah itu dari Imam Sajjad alaihissalam, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Kazim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, sampai Imam Hasan Askari, sampai zamannya Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farjus Syarif, para imam tidak mengangkat senjata. Pertanyaannya, apakah lalu ini dimaknai bahwa imam tidak mukawamah? Tidak bisa. Kita tidak bisa menghukumi, wah karena imam tidak mengangkat senjata, yakni dari Imam Sajjad alaihissalam sampai ke Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farjus Syarif, karena tidak mengangkat senjata maka imam bukan dari golongan mukawwimin. Enggak, kita tidak bisa mengatakan demikian. Yang kita bisa katakan bahwa mukawamah itu tidak terbatas dalam satu bentuk, tidak hanya dalam satu bentuk, melainkan dia harus disinkronkan dengan kondisi, dia harus ditinjau dengan situasi. Kalau memang kondisi dan situasi saat itu mengharuskan dan layaknya harus mengangkat senjata, maka imam akan mengangkat senjata. Namun ketika masa itu meniscayakan mukawamah dalam bentuk yang lain, maka imam akan memilih bentuk yang lain. Misalnya di masa Imam Sajjad alaihissalam, imam memilih dalam bentuk doa. Begitu pula di masa Imam Ridho alaihissalam, di mana di masa Imam Ridho alaihissalam ini adalah masa kekhalifahan. Yang tadi kita pengantar pertama pembukaan yang saya sampaikan bahwa di masa Imam Ridho alaihissalam, Ma'mun menawarkan kekhalifahan kepada Imam Ridho, khalifah, yakni raja tertinggi di zaman itu, menawarkan kekhalifahan, lalu Imam alaihissalam menolak. Setelah itu ditawarkan kedua kalinya posisi yang lain, yaitu wali ahdi. Awal imam juga menolak, namun datang kedua kalinya utusan mendesak, yakni kalau kamu menolak maka akan dibunuh. Lalu imam terpaksa menerima dengan berbagai syarat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Imam Ridho alaihissalam menolak kekhalifahan? Yakni kalau seandainya kita di posisi itu, kita akan mengatakan, bisa saja seseorang akan mengatakan, itu kan kekhalifahan, itu kan khalifah, yakni itu kan jabatan tertinggi dan dia sudah menawarkan kepada kamu, kenapa nggak diambil? Kamu bilang kamu mau mengislah umat, kamu bilang Yusuf, kamu bilang kamu mau membenarkan ajaran Muhammadi, kamu bilang kamu mau menyebarkan keadilan di muka bumi. Lah ini sekarang wasilahnya sudah ada, ini perangkatnya sudah ada, ini markabnya sudah ada, ini kendaraannya sudah ada, di mana Ma'mun datang menyerahkan kekhalifahan itu, jabatan itu. Kenapa terus kamu tidak terima? Kan begitu.
Namun kita punya kaidah yang sudah qat'i, yakni kaidah yang pasti bahwa para a'immah ma'sumin alaihissalam itu ma'sum. Ma'sum yakni apa? Ma'sum yakni bahkan dalam situasi kondisi politik sekalipun harus ma'sum. Kenapa? Karena kalau seandainya dalam bab urusan hukumah para a'immah ma'sumin itu bisa salah, maka artinya Tuhan akan membiarkan masyarakat itu jatuh dalam kesalahan secara ijtimai, secara sosial, secara keseluruhan, dan itu tidak benar. Maka ketika Imam Ridho alaihissalam menolak kekhalifahan, maka ada tanda tanya besar. Kenapa? Kita akan mengatakan pasti benar. Perkataan, pernyataan, perbuatan Imam Ridho alaihissalam pasti benar. Tapi kenapa? Ada apa? Kok sampai jabatan yang tertinggi itu ditolak? Kalau kita melihat dari riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Saduq di kitab Tauhid, dikatakan ketika Ma'mun menawarkan kekhalifahan kepada Imam Ridho alaihissalam, Imam Ridho menjawab demikian: kalaulah jabatan itu dari Tuhan yang diberikan kepadamu dan kamu layak untuk menjalankannya, maka tidak sepantasnya kamu menanggalkan jabatan itu, tidak sepantasnya kamu melepas pakaian jabatan kekhalifahan itu dan memberikannya kepada orang lain. Namun jika kekhalifahan dan jabatan itu bukan dari Tuhan yang layak bagi dirimu dan kamu memang tidak layak untuk menduduki jabatan itu, maka tidak sepantasnya juga kamu menyerahkan jabatan itu kepada orang lain, karena itu bukan punyamu. Lihat, saya ulangi, dikatakan kalau seandainya Tuhan yang memberikan jabatan itu kepadamu, maka kamu tidak punya hak dan kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain, karena itu tugasmu. Tuhan nyuruh kamu di posisi itu dan kamu menolak, tidak bisa. Artinya sama dengan kamu menentang Tuhan. Tapi kalau itu bukan punyamu dan itu bukan hakmu, maka kamu juga tidak berhak memberikannya kepada orang lain, karena itu bukan punyamu. Artinya ada makna tersirat dari Imam Ridho alaihissalam yang mengatakan bahwa wahai Ma'mun, kamu bukanlah khalifah yang layak awalan. Yang kedua, bahwa jabatanmu ini bukan jabatan dari Tuhan. Yang ketiga, kamu siapa kok mau memberikan kepada saya? Yang keempat, sayalah imam yang benar yang dari Tuhan. Yang kelima, bahwa masalah imamah dan masalah kepemimpinan umat itu harus mansuban dan mansusan, yakni harus dari Tuhan. Bukan kamu yang menyerahkan ke saya, bukan. Bukan karena kamu memberikan kepada saya lalu saya menjadi khalifah hakiki, tidak. Kekhalifahan, keimamahan dan kepemimpinan umat itu harus ditunjuk oleh Tuhan, yang kita istilahkan dengan mansusan wa mansuban. Yani harus dari Tuhan Allah Ta'ala. Kamu sebagai manusia tidak punya hak untuk memberikan kepada saya. Dan kalau memang saya bukan orang yang layak, seandainya saya bukan orang yang layak, apa pertimbangan kamu memberikan kepada saya? Kan begitu. Kalau seandainya kamu yang layak, maka kamu tidak boleh memberikan kepada saya. Kenapa? Karena saya berarti tidak layak. Tapi kalau seandainya kamu tidak layak, ngapain kamu serahkan kepada saya? Orang kamu tidak layak, tinggalkan sudah. Kamu tidak bisa memberikan kepada saya, karena itu bukan punyamu lalu memberikan kepada saya, kan begitu. Itu beberapa jawaban yang bisa kita raba dari riwayat. Kemudian kalau kita mencoba meraba lagi dari sejarah,
dan kondisi politik saat itu, kenapa Imam Ridho alaihissalam menolak kekhalifahan? Kita akan mengatakan Ma'mun kalau seandainya benar-benar ingin memberikan posisi kekhalifahan kepada Imam Ridho alaihissalam, maka ngapain harus ngundang dulu ke Mashhad, ke Iran, ke Marv? Kenapa bukan dia yang datang ke Madinah? Dia datang ke Madinah lalu mengatakan, Imam, saya tobat, saya tidak mau mengambil kekhalifahan dan saya serahkan kepada yang memilikinya. Kan bisa begitu. Kenapa harus Imam Ridho alaihissalam yang diajak datang, yang dipaksa datang ke Madinah? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang benar-benar mau memberikan hak kekhalifahan kepada Imam Ridho alaihissalam, tapi kenapa di beberapa kondisi dia sengaja mau menjatuhkan Imam Ridho alaihissalam? Seperti apa misalnya? Ketika awal Imam Ridho alaihissalam datang, dia langsung mengundang para mutakallim, para filosof, para orang-orang besar. Untuk apa? Untuk berdebat sama Imam Ridho. Untuk berdebat dengan Imam Ridho alaihissalam. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjatuhkan Imam Ridho alaihissalam di mata masyarakat. Kan begitu. Jadi dari serangkaian kondisi dan situasi mauqi'iyat yang terjadi pada saat itu, kita bisa mendapati bahwa penyerahan kekhalifahan yang dilakukan oleh Ma'mun itu bukanlah benar-benar untuk menyerahkan kekhalifahan, melainkan apa? Melainkan Ma'mun mau cuci tangan. Kenapa mau cuci tangan? Karena pada saat itu setelah dia membunuh abangnya Muhammad Amin, kan pertama bapaknya itu Harun ar-Rasyid, lalu diteruskan oleh Muhammad Amin. Nah, Muhammad Amin dibunuh sama Ma'mun. Dia mau cuci tangan. Kenapa mau cuci tangan? Karena awalan pada saat itu Bani Abbasiyah itu ditolak oleh bangsa Arab. Kenapa ditolak oleh bangsa Arab? Karena Bani Abbasiyah itu menyerang para Alawiyin. Para Sadat itu dikejar sampai ke atas gunung sana, dibunuhin. Bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh Bani Umayyah itu masih belum seberapa dibanding yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Sampai pada saat itu para Sadat itu dikumpulkan dalam satu penjara, di mana penjaranya itu tidak ada cahaya sama sekali, dan semua tahanan tidak ada yang pakai pakaian. Tanpa pakaian, semua dikumpulkan dalam satu tempat. Nauzubillah. Jadi kondisi itu membuat Ma'mun ditentang oleh bangsa Arab, ditentang oleh masyarakat, ditentang bahkan ditentang oleh para pendukungnya sendiri. Kenapa ditentang oleh para pendukungnya sendiri? Karena Ma'mun membunuh abangnya Muhammad Amin. Kondisi yang sangat carut marut ini ditambah lagi adanya gejolak dan penyerangan atau semacam mukawamah dari kelompok Alawiyin untuk menggerogoti kekhalifahan Ma'mun. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi lagi kacau balau, lalu para Alawiyin ini dalam beberapa grup, dalam beberapa kelompok itu melakukan pergolakan, melakukan kebangkitan. Nah, situasi yang tidak aman ini memaksa Ma'mun harus berpikir bagaimana caranya kondisi bisa diredam. Lalu dia mengira jalan yang paling mudah adalah dengan memasang Imam Ridho alaihissalam sebagai khalifah, lalu nantinya itu akan diambil lagi, kan gitu. Namun Imam Ridho alaihissalam memahami politik ini, memahami siasah ini, memahami makar ini, memahami tipu muslihat ini, lalu Imam Ridho alaihissalam menolaknya. Kemudian Ma'mun kembali memaksa untuk menerima wali ahdi. Imam Ridho juga menolak. Namun ketika dipaksa kedua kali dengan ancaman pembunuhan, Imam Ridho mengatakan, aku menerima, tapi dengan syarat aku tidak mau ikut-ikutan dalam urusan politik. Kenapa demikian? Kenapa Imam Ridho tidak mau urusan politik, urusan kepemerintahan? Kenapa? Agar tidak mencuci tangannya Ma'mun. Karena kalau seandainya Imam Ridho alaihissalam masuk dalam dimensi itu, masuk dalam ranah itu, maka Ma'mun akan mengatakan apa? Segala yang sudah aku lakukan sebelumnya dan apa saja yang telah aku perbuat bahkan untuk keluarga Nabi itu sudah direstui dan sudah dimaafkan oleh Imam Ridho. Kan bisa saja dia mengatakan begitu.
Namun ketika Imam Ridho alaihissalam menolak di urusan politik pemerintahan, makmun tidak bisa cuci tangan. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati, kita bisa memahami bahwa mukawamah tidak serta-merta dalam satu bentuk mengangkat senjata. Kalau memang kondisi dan situasi memaksa harus menggunakan senjata, maka kita akan menggunakan senjata. Namun kalau seandainya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukan yang lain. Bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina? Bisa dengan doa, bisa dengan memberikan bantuan, bisa dengan cara tablik, bisa dengan cara menyampaikan kebenaran. Kita terus menyuarakan tentang kejahatan itu sehingga berita itu tidak padam. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, ada banyak hal yang kita bisa perbuat untuk terus berada di jalan mukawamah, sehingga kalau seandainya ajal kita sampai, usia kita sampai, maka kita terhitung dalam kelompok hukum mati syahid. Saya kira cukup demikian. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang berada di jalan mukawamah bersama para syuhada, para aulia, bersama Imam Khomeini Quddisa Sirruh, bersama Syahid Said Hasan Nasrullah, bersama Syahid Qasim Sulaimani dan para syuhada yang lain, terkhusus berada di dalam barisan para syuhada Karbala dan di bawah bendera Abdul Fadl Abbas alaihissalam yang dipimpin oleh Aba Abdullah alaihissalam. Insyaallah taala saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi